kabarnya hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Isanani Fatila Faul, tempat tanggal lahir di Lestari 22 Februari 1999, alamat di Lestari Raya, status mahasiswa, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun kompetensi dasar dan indikator yang kita pelajari pada hari ini yaitu 3.10, menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Sebelum kita membahas lebih dalam, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menentukan sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Baik, langsung masuk pada materi. Seperti yang dikatakan pada KD kita barusan, yaitu menganalisis hubungan antar sudut sebagai dua garis sejajar. Dua garis sejajarnya yaitu garis M dan garis N, dan yang dipotong oleh garis transversal yaitu garis G. Di dalam garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal ada 8 sudut yang terdapat di dalamnya, yaitu sudut A1, sudut A2, sudut A3, dan sudut B4. Baik adik-adik, sekarang kita masuk pada materi. Judul besarnya yaitu sudut sehadap yang besarnya sama. Sudut sehadap yang besarnya sama yaitu halo adik-adik, apa kabarnya? Judul besarnya yaitu sudut sehadap yang besarnya sama. Seperti yang dikatakan di kompetensi dasar tadi, terdapat dua garis sejajar. Ya, garis sejajarnya saya beri garis M dan N, dan dipotong oleh garis lain atau garis transversal yang saya namakan garis G. Di dalam garis sejajar yang dipotong oleh garis lain ini terdapat 8 sudut, dan saya namakan dengan sudut A1, sudut A2, sudut A3, sudut A4, dan sudut B1, sudut B2, sudut B3, dan sudut B4. Baik, sudut sehadap yang besarnya sama yaitu sudut A1 sehadap dengan sudut B1. Bisa teman-teman lihat, bisa adik-adik lihat, sudut A1 ini besarnya sama dengan sudut B1 dan sehadap. Begitu juga selanjutnya, sudut A2 sehadap dan besarnya sama dengan sudut B2. Begitu juga seterusnya, sudut A3 sehadap dengan sudut B3, dan sudut A4 sehadap dengan sudut B4. Baik, kita akan melanjutkan materi. Sudut dalam dan sudut luar berseberangan yang besarnya sama. Sudut dalam dan luar berseberangan yang besarnya sama. Sudut dalam yaitu sudut A2 dan sudut B4. Ini sudut dalam berseberangan. Bisa teman-teman lihat, bisa adik-adik lihat sendiri, sudut A2 ini berseberangan dengan sudut B4. Sudut A3 berseberangan dengan sudut B1. Bisa dilihat sendiri ya, dan besarnya sama. Sedangkan sudut luar berseberangan yaitu sudut A1 dengan sudut A1 berseberangan dengan sudut luar berseberangan yaitu sudut A1 dan sudut B3. Kan luarnya berseberangan, besarnya juga sama. Sudut A4
besarnya sama dengan sudut B2. Itu sudut luar berseberangan. Ibu harap kalian dapat mengerti ya. Sekarang kita masuk pada sudut dalam dan luar sepihak yang jumlahnya 180 derajat. Sudut dalam sepihak yaitu sudut A2 sama dengan sudut B1. Sudut A2 sama dengan B1 yang jumlah besarnya 180 derajat. Sudut A3 sama dengan sudut B4 yang besarnya jumlah besarnya 180 derajat. Itu sudut dalam sepihak. Sedangkan sudut luar sepihak yaitu sudut A1 jumlah besarnya sama dengan sudut B2 yang jumlah besarnya 180 derajat, dan begitu juga sudut A4 besarnya sama dengan sudut B3 yang besarnya sama 180 derajat. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, apakah jika ada adik-adik yang belum dapat dimengerti, mohon di komen di kolom komentar. Baik, langsung masuk pada latihan. Nomor 1, sudut-sudut yang sadar ditunjukkan oleh sudut. 1. Sudut-sudut yang sadar ditunjukkan oleh sudut nomor. Jika adik-adik bisa lihat sendiri contoh latihan di atas, kita asal pilih A yang ternyata salah ya. Jadi kita kembali ke materi. Soalnya tadi sudut-sudut yang sehadap ditunjukkan oleh sudut nomor. Ini sudut sehadap yang besarnya sama. Berarti sehadap dan besarnya sama. Sudut A1 besarnya sama dengan sudut A1 besarnya sama dengan sudut B1. Sudut A2 besarnya sama dengan sudut B2. Sudut A3 besarnya sama dengan sudut B3, dan sudut A4 besarnya sama dengan sudut B4. Berarti kita masuk pada soal sudut-sudut yang sehadap ditunjukkan oleh sudut nomor. Berarti yang sehadap itu dan besarnya sama itu ditunjukkan oleh nomor 1 dan 5. Kita jawab ya. Ternyata benar. Kita lanjutkan soal nomor 2. Berikut sudut yang memiliki besarnya sama adalah kecuali. Bagian A sudut dalam berseberangan, B sudut luar berseberangan, C sudut sehadap, dan D sudut sejajar. Yang kecuali yang besarnya sama. Kita jawab bagian D. Kita lanjut ke soal latihan nomor 3. Pada gambar berikut ini, sudut dalam berseberangan ditunjukkan dengan nomor ya. Pada gambar berikut ini, sudut dalam berseberangan. Apa jawabannya? Kita pilih bagian B, asal pilih bagian B. Ternyata salah, jadi kita kembalikan dengan nomor. Berarti sudut dalam berseberangan itu ditunjukkan dengan nomor. Kita coba lihat 1 dan 5. 1 dan 5 ini apakah dalam berseberangan itu merupakan sudut sehadap? Bagian B, apakah 2 dan 4 itu merupakan sudut dalam berseberangan? 2 dan 4 itu tidak. Bagian C, 1 dan 7, apakah itu merupakan sudut dalam berseberangan? Tidak. Bagian D, apakah 3 dan 5 adalah sudut dalam berseberangan?
Ya, benar. Karena di dalam dan berseberangan. Coba jawab ya. Sekarang kita masuk pada soal latihan nomor 4. Perhatikan gambar berikut jika sudut A4 sama dengan 62 derajat. Tentukan besar sudut B1. Sudut 4 tadi 62 derajat. Sudut A4 62 derajat. Jadi yang ditentukannya adalah sudut B1. Berarti ini yang ditanya ya adik-adik. Ini yang ditanya sudut B1. Baik, langsung kita kerjakan saja ya adik-adik ya.